Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar walau dalam kondisi pandemi COVID-19. Anak-anak, hari ini adalah pembelajaran bahasa Indonesia. Bu Patmi akan menyampaikan materi identifikasi struktur teks deskripsi. Sebelum pembelajaran dimulai, kita awali dahulu dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing dimulai. Amin, selesai. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini tentang materi struktur teks deskripsi. Minggu lalu sudah Ibu sampaikan melalui WA Group dan Google Classroom materi struktur teks deskripsi. Masih ingat anak-anak semuanya? Masih ya? Struktur teks deskripsi itu ada 3. Ya, buka lagi catatannya. Yang pertama adalah bagian identifikasi, yaitu berisi tentang gambaran umum suatu objek. Yang kedua, deskripsi bagian, yaitu berisi tentang penjelasan atau perincian objek yang dijelaskan sesuai dengan bagian-bagiannya. Yang ketiga adalah simpulan atau penutup yang berisi tentang kesan umum penulis atau pandangan penulis tentang objek yang dibicarakan atau objek yang dideskripsikan. Itu anak-anak. Nah, agar lebih jelas, kita akan buktikan pada teks bagaimana cara menentukan struktur teks deskripsi. Minggu lalu kalian saya tugasi menentukan struktur teks pada buku paket bahasa Indonesia halaman 18 sampai halaman 19 tentang rumah tongkonan. Ya, kalian saya suruh menentukan struktur teks deskripsi pada bacaan rumah tongkonan. Silahkan siapkan buku tugas kalian, kita koreksi bersama-sama. Apabila sudah benar, artinya kalian sudah paham. Kalau masih ada yang salah, kalian tambahkan pembetulan sebagai bahan belajar di rumah. Begitu anak-anak? Baiklah. Simak penjelasan Bu Patmi baik-baik ya. Nih, pembahasan tugas siswa buku paket bahasa Indonesia halaman 18 dan halaman 19 latihan 2.1 poin A, B, C. Nah, ini saya tayangkan tampilan buku paket halaman 18. Saya yakin kalian udah unduh buku paket semuanya, jadi bisa mengikuti dari rumah. Ini anak-anak, halaman 18 isinya adalah bacaan teks deskripsi dengan judul rumah tongkonan ya, sampai dengan halaman 19 ya. Kemudian di halaman 19 bawah ada latihan 2.1 poin A, B, C, itu kalian jawab seperti itu. Nah, sebelum kita ke pembahasan, kita samakan persepsi dulu ya. Kita ke halaman 18. Anak-anak. Nah, karena pada bacaan rumah tongkonan itu kan paragrafnya tidak menjorok ke dalam, maka kita samakan persepsi dulu, ada berapa paragraf pada bacaan rumah tongkonan ini. Nah, ini ya, pada halaman 18 mulai kata tongkonan adalah rumah adat masyarakat sampai dengan pengunjung yang datang, itu adalah paragraf 1. Ya, halaman 18 adalah paragraf 1. Kemudian halaman 19 mulai kata rumah adat yang satu ini sampai dengan deretan tanduk kerbau adalah paragraf kedua. Kemudian mulai kata sungguh kaya warisan budaya Indonesia sampai dengan yang perlu kita jaga adalah paragraf ketiga. Nah, kita beralih ke latihan 2.1 poin A. Soalnya, apakah ciri bagian teks yang disebut identifikasi?
B. Apakah ciri bagian teks yang disebut deskripsi bagian? C. Bagaimana ciri simpulan teks deskripsi? Nah, 3 soal itu mari kita bahas. Nah, kita ke pembahasan. Yang poin A. Ciri bagian teks disebut identifikasi apabila berisi gambaran umum suatu objek. Berisi gambaran umum suatu objek. Bisa dibuktikan pada teks sebagai bukti tekstual. Nah, pada paragraf 1 bacaan rumah tongkonan berisi tentang gambaran umum objek rumah tongkonan yang meliputi pertama, nama objek. Kedua, pengertian objek. Ketiga, sejarah objek. Keempat, alamat objek. Yang masing-masing 4 ini ada bukti tekstualnya pada kalimat. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nama objek. Judul pada teks bacaan halaman 18 adalah rumah tongkonan. Itu sekaligus sebagai nama objek yang dideskripsikan. Ya, jadi nama objek yang dideskripsikan adalah rumah tongkonan. Seperti itu. Yang kedua, pengertian objek. Pengertian objek di sini karena objek yang dideskripsikan adalah rumah tongkonan, maka pengertian objeknya adalah pengertian rumah tongkonan. Ditunjukkan pada paragraf 1 kalimat 1 atau paragraf pertama kalimat pertama yang berbunyi Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Kalimat ini menyatakan pengertian rumah tongkonan. Didukung pada kalimat yang kelima yang menyatakan bahwa Toraja termasyhur karena rumah adatnya yang unik dan cantik ini. Rumah adatnya mengacu pada rumah tongkonan. Jadi, kalimat pertama dan kalimat kelima menunjukkan pengertian objek. Itu ya anak-anak ya. Kemudian selanjutnya, sejarah objek. Pada paragraf 1 juga ada kalimat yang menyatakan sejarah objek rumah tongkonan. Ditunjukkan pada kalimat kedua, yaitu tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Dari kalimat ini kita tahu kok bisa dinamakan rumah tongkonan. Ternyata kata tongkonan itu berasal dari kata tongkon. Nah, masuk pada sejarah objek rumah tongkonan. Yang keempat adalah alamat objek. Nah, di paragraf 1 juga terdapat kalimat yang menunjukkan letak rumah tongkonan itu di mana. Pada kalimat ke-8, yaitu tongkonan terletak sekitar 12 km ke arah utara dari Rantepau. Nah, jadi kita bisa menemukan rumah tongkonan arah 12 km utara daerah Rantepau. Seperti itu anak-anak. Jadi paragraf 1 bacaan teks deskripsi judulnya rumah tongkonan berisi 4 poin ini. Maka bisa disimpulkan paragraf 1 disebut bagian identifikasi karena isinya adalah gambaran umum tentang objek. Itu ya anak-anak ya, jelas ya? Ya, itu menjawab poin A. Kemudian, poin B. Disebut deskripsi bagian karena berisi rincian bagian-bagian objek yang dideskripsikan. Yang mana tadi objeknya adalah rumah tongkonan, maka pada paragraf 2 isinya adalah rincian bagian-bagian rumah tongkonan. Bisa dibuktikan pada kalimat-kalimat berikut ini sebagai bukti tekstual mengapa paragraf kedua disebut deskripsi bagian.
Disebut deskripsi bagian di paragraf 2 terdapat kalimat-kalimat yang isinya adalah penjelasan dan perincian bagian-bagian rumah tongkonan anak-anak. Yang meliputi 1. Memerinci bahan kayu. Ditunjukkan pada kalimat rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan apik. Dan juga pada kalimat rumah adat yang berjenis panggung ini juga terbuat dari kayu yang kokoh. Maka bisa disimpulkan dua kalimat ini menunjukkan bahan kayu yang dipakai pada pembuatan rumah tongkonan, yaitu kayunya harus bagus dan juga kayunya kokoh. Gitu ya. Kemudian selain penjelasan tentang bahan kayu juga memerinci, yang kedua adalah memerinci ukiran atau menjelaskan ukiran yang terdapat pada rumah tongkonan. Ditunjukkan pada kalimat ini, kalian lihat di nomor 2, ukiran yang menghias sekujur bangunan bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Nah, pada kalimat ini ditunjukkan bahwa ukiran yang terdapat pada rumah tongkonan itu motifnya adalah garis-garis lengkung. Nah, untuk menjelaskan atau memperinci bagian ukiran rumah tongkonan, ya. Gitu. Jadi, selain membahas tentang bahan kayu, juga ukiran, juga yang ketiga adalah memerinci hiasan atap rumah. Nah, ditunjukkan pada kalimat suku Toraja menghias atap tersebut dengan tanduk kerbau. Dan juga pada kalimat atap rumah tongkonan melengkung menyerupai perahu, terdiri atas susunan bambu. Di dua kalimat ini kita dapat simpulkan bahwa hiasan atap rumah tongkonan itu ada tanduk kerbaunya dan juga dibuat melengkung seperti menyerupai perahu. Nah, dua kalimat ini merupakan penjelasan atau perincian hiasan yang terdapat pada atap rumah tongkonan. Nah, jelas ya anak-anak ya. Jadi kalimat-kalimat tadi yang kita bahas ada semuanya di paragraf kedua, maka paragraf kedua disebut deskripsi bagian yang isinya adalah perincian atau penjelasan bagian-bagian objek. Yang ke poin C. Disebut simpulan atau penutup karena pada bagian ini isinya simpulan penulis atau pandangan penulis atau kesan umum penulis terhadap suatu objek yang dideskripsikan. Di mana di sini yang dideskripsikan adalah rumah tongkonan, maka isinya adalah gambaran kesan umum penulis tentang rumah tongkonan yang terdapat pada paragraf yang terakhir. Kita baca kalimatnya semuanya. Sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Nah, pada paragraf ini kalimat-kalimatnya berisi pandangan penulis tentang himbauan kepada kita untuk melestarikan rumah tongkonan sebagai rumah adat. Seperti itu anak-anak, pembahasannya sudah selesai. Semoga kalian tambah paham dengan pembahasan kita kali ini. Ya, tambah paham menentukan struktur teks deskripsi. Nah, sebelum pembelajaran kita tutup, kita simpulkan dulu pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Dapat kita simpulkan ada 3 struktur teks deskripsi, yaitu 1. Bagian identifikasi isinya adalah gambaran umum suatu objek, tergantung objek apa yang dideskripsikan oleh penulis. Yang kedua adalah deskripsi bagian, isinya adalah perincian atau penjelasan bagian-bagian objek. Yang ketiga adalah simpulan
atau kesan umum atau penutup yang isinya adalah pandangan penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Begitu anak-anak. Bu Padmi cukupkan penjelasan dan pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kalian tetap rajin belajar, semangat belajar, jaga kesehatan. Bu Padmi akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.